Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah antibiotik yang mungkin udah nggak asing lagi buat Anda. Kita akan bahas sebuah tim super di dunia medis namanya cotrimoxazole. Yuk kita cari tahu semua rahasianya. Pernah nggak sih Anda dapat resep antibiotik, terus pas lihat namanya Anda mikir, tunggu dulu, ini sebenarnya satu obat atau dua ya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Justru kebingungan kecil itu adalah petunjuk pertama dari kehebatan obat ini. Yap, betul sekali. Anda baru aja ketemu sama tim pembasmi bakteri yang super keren. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas strategi cerdas mereka. Gimana caranya duo dinamis ini bekerja sama buat melumpuhkan infeksi? Siap? Mari kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita kenalan lebih dekat sama agen kita ini. Sebenarnya, apa sih cotrimoxazole itu? Jadi gini Co, trimoxazole itu bukan obat tunggal. Ini adalah kombinasi dosis tetap dari dua jagoan yang berbeda, trimetoprim dan sulfametoxazole. Anggap aja mereka ini kayak Batman dan Robin-nya dunia antibiotik. Dua pahlawan dengan kekuatan unik yang kalau digabung jadi luar biasa. Dan kuncinya ada di rasio mereka. Kombinasi ini diracik dengan presisi yang keren banget. 1 bagian trimetoprim untuk setiap 5 bagian sulfametoxazole. Rasio 1:5 ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah formula ajaib yang bikin kekuatan gabungan mereka jadi maksimal. Nah, jadi gimana persisnya tim ini bekerja? Yuk kita bedah taktik mereka, karena mekanisme di balik kekuatan cotrimoxazole ini, wah bener-bener jenius. Target utama mereka adalah titik lemah bakteri, yaitu jalur produksi asam folat. Buat bakteri, asam folat itu ibaratnya segalanya deh. Mereka butuh zat ini untuk bikin DNA, untuk bereproduksi, intinya untuk hidup. Jadi kalau pasokan asam folatnya dihentikan, ya udah pesta bakterinya selesai. Strategi mereka ini dikenal sebagai pukulan 1-2. Pertama, sulfametoxazole maju duluan, memblokir langkah awal produksi asam folat. Nah, pas bakteri lagi pusing cari jalan lain, bam! Trimetoprim datang dan langsung memblokir langkah berikutnya di jalur yang sama. Ini serangan beruntun yang bikin bakteri nggak bisa berkutik sama sekali. Disinilah keajaiban kerja sama tim terlihat. Kalau mereka kerja sendiri-sendiri, masing-masing obat ini cuma bisa nahan pertumbuhan bakteri. Tapi, pas mereka bersatu, kekuatan mereka berubah total jadi pembunuh bakteri. Jadi, ini bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mungkin jadi 10. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu cara kerjanya yang cerdas. Sekarang, musuh-musuh bakteri apa aja nih yang bisa dilawan sama tim yang kuat ini? Salah satu target utamanya, dan mungkin yang paling umum adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Di sini, cotrimoxazole sering jadi andalan. Nggak cuma itu, cotrimoxazole juga sangat efektif buat melawan infeksi pernafasan, contohnya seperti bronkitis. Bahkan, obat ini juga sering jadi pilihan untuk mengatasi infeksi telinga tengah yang bikin nggak nyaman, terutama pada anak-anak. Nah, dan disinilah perannya jadi sangat-sangat vital. Cotrimoxazole adalah garda terdepan dalam melawan dan mencegah sejenis pneumonia mematikan yang disebut PCP, khususnya bagi mereka yang sistem imunnya lemah, seperti pasien HIV atau AIDS. Bagi mereka, obat ini benar-benar penyelamat hidup. Tapi penting buat diingat ya, cotrimoxazole ini bukan senjata pamungkas untuk semua bakteri. Ada beberapa bakteri tangguh kayak Pseudomonas dan Enterococci yang kebal sama serangannya. Makanya, dokter harus pintar-pintar memilih senjata yang tepat untuk musuh yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, aturan mainnya. Tahu cara penggunaan yang benar itu kunci supaya manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Jadi, gimana sih caranya supaya kita bisa pakai obat ini dengan benar dan aman? Gampang, ada 3 aturan emas yang perlu banget Anda ingat. Anggap aja ini arahan misi dari dokter ya. Pertama, dan ini wajib hukumnya, habiskan seluruh resepnya. Meskipun Anda udah merasa baikan. Kalau berhenti di tengah jalan, bakterinya bisa balik lagi dan jadi lebih kuat. Kedua, minum obatnya bareng makanan biar perut Anda nyaman. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, minum air yang banyak. Sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari, ini untuk membantu melindungi ginjal Anda. Tentu, seperti semua obat, ada potensi efek samping. Yang paling umum biasanya mual, muntah, atau mungkin muncul ruam ringan di kulit. Biasanya sih ini tidak berbahaya. Tapi kalau dirasa mengganggu atau makin parah, jangan ragu buat hubungi dokter Anda ya. Nah, kalau yang ini peringatan super penting. Ada beberapa kondisi di mana obat ini sama sekali tidak boleh digunakan. Yang paling utama, kalau Anda punya riwayat alergi sama obat golongan sulfa atau trimetoprim. Obat ini juga harus dihindari selama kehamilan, khususnya di trimester pertama.
dan juga bagi penderita gangguan hati atau ginjal yang berat. Jadi jujur sama dokter tentang riwayat kesehatan Anda itu krusial banget. Baiklah, mari kita rangkum semua informasi penting dari misi kita hari ini. Ini dia poin-poin kunci yang perlu Anda bawa pulang. Jadi, kesimpulannya gampang banget. Ingat 3 hal ini. Pertama, cotrimoxazole itu adalah tim antibiotik 2 dalam 1. Kedua, cara kerjanya dengan serangan ganda ke jalur asam folat bakteri. Dan ketiga, aturan main untuk Anda. Selalu habiskan resepnya dan minum air yang banyak. Itu dia intinya. Pada akhirnya, cotrimoxazole ini bukti nyata betapa cerdasnya strategi kombinasi dalam dunia medis. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, inovasi cerdas apa lagi ya yang menunggu kita di masa depan? Apa pukulan 1-2 berikutnya yang bakal merevolusi cara kita melawan penyakit? Terima kasih sudah menyimak.